Hai, selamat datang kembali di Radio FM Podcast bersama dengan Waras Hati. Kali ini saya tetap bersama dengan sang pria. Ya, selamat datang. Ya, episode kemarin kita ngebahas soal keegoisan dalam bercinta. Salah dalam mencintai. Dalam bercinta kayaknya kesannya momen on top atau kayak gitu-gitu kan. Kayak gue keluar doang, lu gak keluar gitu kan. Nah, kali ini gue bakal ngomongin soal materi dari Waras Hati yang dipost tanggal 14 April. Isinya statementnya adalah menjadi dewasa adalah kutukan. Sangat betul. Pertanyaan untuk terus captionnya adalah pertanyaan untuk kalian yang mengaku sudah dewasa. Kapan terakhir kali kalian merasakan kebebasan hidup tanpa beban? Hancur. Kira-kira kapan, Pak? Gila. Gue sih gak pernah dewasa ya. Tanggung jawab tidak terpenuhi dengan baik. Ya gue sih tetap menjadi anak kecil aja sih kalau gue. Dan itu juga di dalam tubuh yang sudah dewasa. Iya, dalam tubuh yang sudah dewasa. Tapi mau gak mau lu harusnya. Karena itu sebuah kutukan. Bener itu tadi. Anjing. Ya. Jadi apa sih maksud lo? Gue pengen tahu dulu sih. Iya boleh. Gue pengen tahu sih apa maksud lo. Tiba-tiba lo nulis menjadi dewasa adalah kutukan. Hampir mirip kayak yang lo bilang sih sebenarnya. Kalau gue ngerasa banyak banget teman gue yang satu angkatan yang udah menikah tentunya. Terus dia coba menjadi seorang bapak-bapak dengan secara tiba-tiba. Enak banget aja. Iya, dan tidak ada unsur keseruan di dalamnya. Hidupnya ya. Soalnya semua langsung keseruan berakhir di tahap itu gitu. Oh gitu. Tapi lo ada spesifik orang yang benar-benar ada ceritanya. Iya. Gue sempet sih ada temen gue. Mau di mention nama nih? Nggak usah. Biar temen lo terus. Ya ada temen gue. Gue punya temen yang dia sebenarnya cukup bebas banget dalam berkarya, sangat bebas. Okay. Dia cukup frontal dalam berkarya, cukup rebel juga dalam ideologinya dia. Cuma suatu ketika dia dipertemukan dengan seorang wanita yang sekarang menjadi istrinya, tiba-tiba itu semua menjadi hilang dan unsur realistis jadi semakin kental di dalamnya. Oh gitu. Jadi dia tuh emang tadinya ibaratnya freelance gitu. Maksudnya pekerjaannya yang sesuai dengan idealisnya. Terus tiba-tiba dia menikah, terus ya dia filmmaker. Oh, terus setelah menikah pekerjaannya apa? Tetap filmmaker, cuma dengan ide yang menurut gue standar. Oh menarik ya, kalau berarti kan dia tidak merubah pekerjaannya, cuma dia merubah cara berpikirnya. Iya betul. Orientasinya beda berarti. Beda. Makanya gue percaya bahwasannya menjadi dewasa tuh nggak harus menjadi membosankan sih. Tapi berarti memang cenderung membosankan ya? Iya, dengan rutinitas dan kepenatan yang ada, menurut lo sendiri gimana? Menurut lo yang tadinya lo anak muda hura-hura, terus tiba-tiba lo diberi tanggung jawab ini itu, yang padanya lo harus bekerja terus ya udah. Jadi kalau gue itu kan menjadi dewasa kan definisinya beda-beda kan. Nah kalau misalnya yang tadi lo bilang itu kan soal menjadi dewasa, dipaksa dewasa karena lo mempunyai keluarga. Nah sebenarnya kalau misalnya di hidup gue sendiri dengan umur yang 29 tahun ini dengan umur yang 29 tahun ini gue merasa diri gue pun belum dewasa. Pertama, dewasa itu dalam hidup gue itu gue harus menyelesaikan kayak gue tuh gak punya KTP Jo. KTP gue fisiknya gak ada. Terus ATM gue, kartu ATM gue gak ada. Negara yang cukup baik Anda ya. Iya, gue bener-bener gitu. KTP gue hilang, terus gue nggak ngurus lagi, terus ada pergantian kan nomor KTP kan. Nah itu belum ada fisiknya. Terus SIM gue mati, jadi ID gue, kartu tanda pengenal gue adalah SIM gue. ATM gue kartunya nggak ada. Terus ya gue gelandangan lah intinya. Tidak ada niatan di dalam hidup gue untuk melanjutkan hal itu gitu.
Jadi gue tuh nggak bisa yang bener-bener dibilang sebagai orang yang dewasa, karena gue pun nggak menjalaninya sesuai dengan seharusnya ya, dengan umurnya. Jadi kayak lapor pajak, anjing gue gak pernah lapor pajak Jo. Gue bayar pajak, cuma gue gak pernah lapor pajak men. Ngapain gue? Dan mau gak mau memang kata lo tadi itu sebuah kutukan, jadi memang lo harus lakukan kan. Ya. Dan gue memang tidak berniat melakukan hal itu. Karena apa tuh kira-kira? Karena menurut gue ketika lo sudah mulai menjadi dewasa, lo gak bisa mundur lagi Jo. Ya betul. Kan nggak bisa diulang kan. Iya, jadi lu nggak bisa anak kecil lagi karena lu sudah memilih jalan itu gitu. Menurut gue itu adalah jalan yang baru. Jadi bukannya jalannya menjadi jadi jalan yang sekarang nih lo sebagai anak kecil, anak teenager, terus tiba-tiba berubah, enggak. Itu adalah jalan yang baru yang lo harus lewatin. Nah, Dengan cara baru juga. Nah, makanya dengan cara baru juga. Jadi menurut gue ketika lu sudah mulai menjalani jalan dewasa itu, lu nggak bisa balik lagi Jo. Ya benar. Bersih. Tapi kalau gue sih lebih ke insight-nya dulu, dalam diri kita dulu. Itu kan kalau kita masalah pekerjaan, tanggung jawab dan sebagainya, sebenarnya itu masalah di luar kan. Sebenarnya di dalam diri kita tuh sebenarnya kayak gue tuh selalu mikir kayak jadi anak kecil tuh seru banget cuy. Parah. Nah, kenapa ketika kita menjadi dewasa kita nggak bisa memelihara keseruan itu gitu? Menarik. Iya. Maksud gue kayak gini loh. Kita dewasa iya jelas gitu loh, dengan status apapun, maksudnya dengan status umur maupun status kedewasaan pemikiran. Iya kita dewasa kan. Cuma apakah dengan alasan itu kayak lo jadi berhak membunuh keseruan di dalam diri lo gitu? Tahu nggak maksudnya? Iya. Kayak gue tuh percaya kalau di dalam diri gue itu juga masih ada anak kecil yang hidup, yang pengen ini dan itu gitu loh. Nah, sehingga ketika gue udah ngerasa dewasa, gue juga kadang merasa kayak ini ketika gue ngelakuin ini dan itu, ini bukan sifat dewasa nih. Cuma di sisi lain tapi seru. Gitu loh, kayak misalkan nih gue nganggep pekerjaan gue terutama itu justru malah gue ke-trigger ketika gue menjadi anak kecil yang gue liar, yang gue bisa tidak ada aturan gitu. Iya tidak ada aturan, sehingga itu membebaskan gue untuk menciptakan sesuatu, terutama di konten-konten gue juga kayak gitu. Itu permasalahan kayak gitu tuh kayak ya kenapa sih kita udah dewasa terus harus jadi orang yang kikuk, jadi yang ya udahlah gitu-gitu loh, yang dikit-dikit capek, dikit-dikit berpikir realistis, dikit-dikit harus dituntut untuk resah tiap malam untuk besok tuh gue harus mau jadi apa ya, besok gue ketika berkeluarga itu mau makanin apa ya dan sebagainya. Itu menurut gue itu memang harus dipikirin, cuma dengan cara yang ya udah nggak jadi dewasa juga nggak apa-apa gitu. Iya nggak? Berat banget anjing, aduh kepala gue. Jadi kan sebenarnya gini. Jadi kan pertanyaannya adalah faktor apa nih kira-kira yang berperan penting membunuh keseruan itu menurut lo? Ya tuh kita tuh ngerasa dewasa, kita ngerasa ada yang harus dirubah. Cuma kita merubah hal-hal yang seharusnya tidak dirubah, itu dibiarin pun nggak apa-apa. Karena emang mungkin tidak menghasilkan sesuatu yang untuk kedepannya gitu. Terlalu egois kan berarti. Iya. Makanya kayak gitu. Kayak contohnya apa ya? Kalau makanya menjadi dewasa itu dengan segala aturannya itu menurut gua bisa, cuma ya udah lo harus punya waktu, lo bisa memelihara keseruan, lo harus punya waktu untuk memelihara banyak hal gitu loh. Kayak contohnya nih, ini contoh yang menurut gua, kalau lo mau baca lagi buku sejarah nih, hampir semua kenapa di judulnya tuh gua bilang menjadi dewasa itu adalah kutukan, karena emang banyak hal-hal buruk tuh yang justru datang dari orang dewasa. Lo coba baca buku sejarah, baca buku apapun yang sekiranya itu
terkait dengan perpecahan dunia, perang. Itu siapa ulahnya? Orang dewasa. Jadi mungkin menurut lu, jadi yang gue tangkap dari lu adalah ketika lu menjadi dewasa, lu membunuh rasa ingin main-mainnya dan menimbulkan sifat yang baru, yaitu ketamakan, terus rakus, gitu-gitunya makin kental ya, karena egoisnya makin tinggi kan. Nah, berarti iya. Terus, nah, jadi apa nih caranya untuk menghilangkan kutukan itu? Karena tetap harus nyimbangin ya, menurut gua ya. Dalam arti kita harus merubah persepsi bahwasanya kalau dewasa itu juga bisa seru-seruan, dewasa itu juga bisa lo ngelakuin hal-hal yang sebenarnya di luar tanggung jawab lo. Nggak melulu tentang ketakutan tentang masa depan tuh gimana, gue besok makan apa prestasi gue kayak gimana gitu loh. Itu malu di mata keluarganya, pasangan. Iya. Maksudnya jadi diri lo aja, dewasa menurut versi lo aja, nggak yang harus dewasa itu bener-bener saklek bikinin hidup gitu loh. Kayak lo coba lihat, kali-kali lo datanglah ke taman kecil, anak kecil taman, lihat perilaku anak kecil yang kayaknya emang hidup tuh emang harus gitu, dinikmati bukan dilawan gitu loh. Tapi di balik taman anak kecil itu ada orang tua yang stres. Iya, makanya kayak gitu loh. Kayak yang dimana ya makanya harus balance. Iya nggak? Iya sih, benar. Dan juga apa ya, ketika lo dewasa, keinginan lo kan bertambah ya. Iya. Jadi ketika egois lo bertambah, terus keinginan lo pun bertambah, terus juga ada tuntutan dari eksternal seperti kayak mertua lah, orang tua lo juga mungkin ada pressure untuk ayo dong bikin gue bangga dong ya. Ayo dong please gitu kan sebenarnya. Tapi jadi menurut gue ya, jadi ketika lo sudah bisa membuktikan lo menjadi dewasa yang berhasil, lo baru bisa main-main lagi. Faktanya ketika orang belum berhasil, berarti memang dia tuh lagi mau mencapai di titik itu gitu loh, lagi usaha, makanya super stres gitu kan. Nah, tapi ketika lo distract, jadi lo lagi berusaha nih untuk mencapai achievement, misalnya lo dalam berumah tangga, lo mau punya rumah gitu, ya kan? Berarti kan lo udah dinilai di faktor luar ya, maksudnya bukan di kita sendiri, tapi maksudnya di faktor luar, lu menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, yang memberikan atap buat keluarga lo sendiri. Ketika belum, itu stres banget. Nah, ketika pas lu dalam proses untuk mencapai itu, terus lu bermain-main, jadi distraction lagi. Gue tanya dulu deh, menurut lo kenapa orang stres, orang dewasa stres? Apakah emang gara-gara pekerja yang terlalu berat? Apakah karena emang tuntutannya semakin besar? Atau emang karena sebenarnya itu pilihan yang salah yang coba dipaksakan aja? Jadi sehingga kayak gampangnya kayak gini. Kebetulan gue kan background gue kuliah kan di Jogja kan. Gue ngelihat banyak banget seniman yang dia tuh pun sampai dewasa dengan dia bisa memenuhi tuntutan itu dengan tetap happy. Karena apa? Dia ngejalanin itunya dengan fun dulu dan dia suka dulu gitu. Jadi tingkat stresnya juga akan sedikit berkurang kan. Kalau misalkan nih lo dipaksa, lo bukan sebenarnya itu bukan ahli di bidang akuntan. Cuma lo mikir akuntan itu bisa akan menghasilkan duit yang banyak. Ya lo tinggal pilih aja gitu loh. Sebenarnya menurut gue ya, lu nanya gue tadi kan, iya. Soalnya menurut gue adalah peer pressure. Itu berpengaruh banget dalam mental individu-individu, karena peer pressure itu kan dari sekelompok orang declare bahwasanya kalau lu sukses adalah duit lo banyak gitu kan. Stereotype. Nah, tapi pada kenyataannya saat ini ya, ketika lu ada peer pressure gitu ya, karena dan emang jadinya kebahagiaannya muncul setelah lo
mendapatkan hal yang di pressure itu gitu. Iya. Gitu. Ya, gue juga lo juga bisa baca juga di teori bahagia gue di situ juga gini loh, maksudnya menjadi dewasa tuh perlu bahagia, cuma kita harus tahu dulu kebahagiaan seperti apa yang kita cari sebenarnya gitu loh. Makanya kalau menurut gue lo lebih fokus menjadi dewasa itu membahagiakan orang. Iya benar, lupa bahagia diri sendiri. Iya. Makanya kayak padanya kadang kayak di situ juga gue nulis tentang teori treadmill gitu loh. Apa namanya, hedonic treadmill, yang dimana kalau anak muda itu emang cenderungan gini, misalkan gue suka brand A. Iya, Balenciaga gitu. Balenciaga ngeluarin produk A. Terus habis itu gue akan bahagia ketika gue milikin itu. Yes. Ya, makanya gue kerja keras untuk memiliki itu. Yes. Ya kan. Ketika gue dapet barang itu hasil kerja keras gue, terus apa yang terjadi? Gue bahagia dong. Harusnya. Ya, gue bahagia. Cuma gue ngalamin sendiri sih. Gue juga kemarin tuh sempet ngikutin satu brand yang itu gue ikutin banget, maksudnya track recordnya gitu loh. Dia ngeluarin apa gue ikutin kan. Pada akhirnya ketika gue bahagia setelah memiliki itu, 2 bulan kemudian itu brand tersebut ngeluarin produk baru lagi. Oke. Otomatis apa yang gue lakuin? Ngincer itu lagi. Betul. Gue akan bahagia lagi ketika gue memiliki produk berikutnya. Iya. Ya nggak, sehingga gue kerja keras lagi, terus habis itu memiliki itu lagi dan seterusnya gitu loh. Maksudnya jadi makna kebahagiaan menurut gue itu jadi sedikit definisinya berbeda, sehingga makanya itu yang menjadikan dewasa itu menurut gue itu kutukan, karena kita mengejar hal-hal yang sebenarnya itu ya udah kepuasan orang, bukan kepuasan kita. Mungkin jadi mungkin gini deh, mungkin ketika lo mendapatkan sesuatu kayak itu tadi, kayak misalnya produk terus lo beli terus akhirnya lo bahagia, cuma mungkin lo lupa bersyukur kali. Iya, makanya. Iya. Enggak, bukan masalah bersyukur ya, cuma definisi yang kan kalau kita ngomong bahagia, ada yang bahagia jangka pendek, jangka panjang. Iya. Ya mungkin gue sih mikirnya kebahagiaan ada yang endless, sama emang ada yang udah achieve-nya satu doang gitu. Iya. Betul kayak gitu loh. Makanya semakin dewasa kan kayak misalkan nih, lo punya gaji 1 juta, terus habis lo seneng ketika lo. Gue gak seneng sih gaji gue 1 juta. Iya. Maksudnya ketika awal. Iya. Nah habis itu akan seneng ketika dapat 2 juta dan seterusnya gitu. Lo ngerasa bahwasanya dulu ketika punya gaji 4 juta itu cukup. Cuma sekarang ketika lo punya gaji 10 juta itu kok gak cukup lagi ya gitu loh. Itu kan juga masalah kedewasaan ego yang kayak gimana sih gitu loh. Iya, itu emang berat sih ketika lu ngincar sesuatu yang emang tidak berujung ya, kayak misalnya kebahagiaan lu adalah uang gitu. Iya. Kan dan uang itu bakal lu temuin ketika dewasa kan. Iya benar. Jadi menurut lu gimana tuh caranya? Sebenarnya simpelnya gini, apa hal yang bisa membuat orang bahagia di luar barang-barang yang endless itu? Ya tetap ya walaupun gelisah gue tetap akan jawab ya bersyukur gitu loh, karena emang pada akhirnya ketika kita menerima hal apapun yang udah kita punya, achievement boleh gitu loh, cuma ya nggak melulu kebahagiaan itu tentang kebahagiaan pendek gitu loh, sehingga di tahap gue ngerasa banget di dewasa ini itu di posisi gue yang gue ngerasa udah dewasa, gue malah justru banyak hal yang ya itu tadi yang gue buang gitu loh. Seharusnya bisa kok jadi dewasa dengan menyenangkan, hahaha, tetapi tetap dengan mempertanggungjawabkan itu tadi, aspek-aspek materi. Tapi menurut gue ketika lo kan gini, jadi ketika lo kecil kayak teenager lah, kan circle lo banyak kan. Nah ketika lo dewasa, circle lo mengecil. Ya. Nah lo harus pinter banget sih nyari circle. Maksud gue itu dari peer pressure kan terjadi setelah itu terdapat sebuah dikumpulan kan, kayak misalnya lo di kantor, terus kantor lo yang super hedon gitu loh, yang kayak baju-bajunya yang bagus-bagus atau punya kendaraan masing-masing, jadi pengen kan. Nah
menurut gue emang lu harus cari circle yang emang bener sih, yang memang nggak ngincer itu. Iya. Pun kalau terjebak di situ ya emang lo harus secara karakter lo harus punya karakter kuat gitu loh. Gue juga sebenarnya di lingkungan yang kayak gitu. Tapi gue kalau di ini kan kebetulan gue juga kerja di kantor juga. Di kantorku gue Korporat gitu. iya korporat juga, terjebak sih udah. Karena tuntutan. Ya. Iya. Oh berarti lu nggak bahagia sebenarnya? Sebenarnya nggak bahagia, cuma pada akhirnya ada hal yang makanya gue pada saat itu justru gue bikin balance gitu loh. Oke, kebutuhan untuk tanggung jawab gue penuhin, cuma gue juga punya wadah untuk membahagiakan gue gitu loh. Jadi menurut gue itu yang hal yang perlu banget, penting banget gitu. Berarti jadi intinya adalah menurut lo dewasa itu lo harus mencapai keseimbangan antara tanggung jawab dan hak lo sebagai anak kecil lagi. Ya kan kalau kita ngomong dewasa semakin bijak kan. Dan betul, semakin bijak berarti kan ketika kita bijak berarti kita akan timbul pemikiran bahwasanya oh ternyata menjadi dewasa itu nggak cukup jadi dewasa doang. Butuh aspek anak kecil, butuh memelihara anak kecil yang ada di dalam diri kita untuk ya udah main-main, hujan-hujan, dan sebagainya. Hujan-hujan seru cuy. Iya, tapi kalau dia sakit duitnya banyak kan. Oh iya, ya cuma kan ada kalau gue kayak gini loh, semakin lo bahagia itu jadi fondasi kuat untuk menang. Kebahagiaan tuh fungsinya banyak banget menurut gue ya. Ketika lo bahagia lo bisa segampang lo penyakit itu hilang. Penyakit itu masalah pikiran doang cuy. Iya, bisa jadi COVID-19 sih enggak nih guys. Iya betul, kebetulan itu. Iya tapi memang penyakit. Iya cuma kan lo nyadarin banget kan kalau di berita-berita ini kan beritanya negatif semua, dan itu malah justru kita insecure kan. Dan semakin insecure daya tahan tubuh kita juga rentan untuk malah justru terkena kan. Makanya ya udah santai, ya udah secara prosedur lakuin hal-hal yang emang udah ditetapkan. Itu menjadi dewasa ya. Iya. Mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh instansi yang lebih bertanggung jawab gitu. Iya. Selebihnya ya udah gue lakuin dengan cara gue gitu loh. Cuma itu aturan tetap nggak gue abain gitu loh. Maksudnya kebijakan juga harus kita menjadi dewasa tuh cara kita ngolah aja sih. Ngolah ketika ini pressure-nya terlalu tinggi, ya udah gue butuh main-main. Ketika gitu. Orang makanya ngambilnya travel gitu. Iya, kayak gitu loh. Nggak bisa lo tekanin terus bawahnya. Oh ya, stres pada dirinya juga. Iya. Kalau kata NKCTHI itu kayak kamu cari apa sih? Iya. Terus sebelum banget juga ada. Kamu mau buktiin apa sih? Oh iya. Apa sih pembuktian yang iya. Kalau gue ya, kalau gue sebagai orang yang dewasa, gue butuh banget entah kenapa gue butuh banget legacy. Iya. Jadi gue butuh banget dikenal sama orang atau generasi gue berikutnya untuk kayak oh iya kakek Kotop nih adalah orang yang kakek Kotop nih adalah orang yang apa gitu. Gue butuh banget soalnya gue ngincer itu soalnya. Jadi kok menjawab pertanyaan lo yang lo nyari apa, gue sebenarnya nyari legacy sih. Gue bukan nyari duit. Ya gue nyari duit sih. Gimana ya? Tapi duit kadang-kadang bikin bahagia dong. Iya, tapi kan sementara juga. Iya, kalau gue sih iya sebenarnya kan itu saling melengkapi kan. Duit, lo bahagia karena duit. Cuma kadang keinginan lo yang terlalu besar untuk mencari duit justru malah bikin lo stres gitu. Iya sebenarnya. Ya. Tapi menurut lo pun ya setelah ini kan materi ya. Kalau pasangan gimana? Apa tuh? Menjadi dewasa apakah harus mencari pasangan yang benar buat lo atau lo bisa berusaha sebisa mungkin bertemu di tengah? Benar tuh divisinya benar menurut siapa ya? Menurut diri lo sendiri. Kayak maksud gue, wah nih kayaknya gue sama dia bener nih. Atau lo memaksakan ego lo kayak bisa nih kayaknya bisa nih kita ketemu di tengah. Bisa dong ketemu. Kalau gue sih lebih di tengah, karena kan kalau berpasangan otomatis kita harus konsekuensinya ya, kita harus membagi banyak hal berdua kan. Itu namanya berpasangan, iya Pak. Oh bener. Kalau single kan lo bisa. Iya. Puasain. Kalau lo udah merasa, makanya kalau berpasangan tuh emang ya pada ini harus
menurut gue harus punya win-win solution sih. Kalian berdua Ini tiba-tiba berdua ya. win-win solution ya. Oh ternyata ada yang menguping dari samping saya yang masih malu-malu mau apa? Mukanya judgement banget, Iya, judgmental banget mukanya tuh. Iya mau ngomong nggak? Oh belum mau ngomong. Oke. Jadi menjadi dewasa adalah kutukan itu bisa dihilangin tuh kutukannya Iya bisa. dengan cara tertentu. Iya dengan cara yang orang punya cara masing-masing kan. Ya. Kalau cara bapak gimana? Kalau cara gue tadi kayak misalkan tanggung jawab gue tetap di kantor, tetap kerja, tetap cari duit, tetap cari link. Tapi sebenarnya gue ngelakuin itu suka, cuma masalah gue kurang merasa liar aja di situ, kurang merasa bebas. Karena ada aturan yang harus gue ikutin kan. Makanya untuk menjadi bahagia, gue coba untuk membuat itu di sisi lain, yaitu di Warsati. Soalnya juga ketika lo punya ketika lo punya perusahaan sendiri pun ya, lo tidak bekerja dengan orang lain ya, lo juga harus tetap dewasa dengan kayak ngurusin orang lain gitu. Sebenarnya ya lo bener-bener lo harus nyari keseimbangan ya sih. Gue setuju sama lo sih. Iya betul. Gila ini sangat berat sekali ya. Berat ya. Menjadi. Iya. Udah kita ngomong kayak gini tagihan udah di pikiran. Iya bener. COVID-19 nih anjing banget juga nih. Kalau orang mah enak dibakar bareng-bareng ya. Iya. Bukan orang soalnya. Gak kelihatan lagi. Iya, anjing gak kelihatan lagi bangsat. Enggak, tapi pun emang yang di saat-saat seperti ini ya, kayak COVID-19 ini, gue merasa kenapa gue gak dewasa lebih cepet ya. Which is gue juga punya tabungan yang lebih baik. Terus gue juga punya sesuatu yang yang bisa menjadi pegangan gue lah. Kalau sekarang tuh kayak masih jadi merasa tertampar ya. Iya, kayak virus banyak yang tertampar. Iya, kayak bodoh kemana aja bodoh. Kemarin kemana nggak nabung. Iya. Kemarin di karantina makan udah abon mulu. Sama nugget. Iya berat banget sih. Oke lah. Terima kasih Budi dari Warsati. Gitu doang. Udah gitu doang. Iya. Udah lumayan lama loh. Gila. 30 menit lah kita sudah berbincang tentang kedewasaan ini ya. Ya, semoga berkenan ya. Iya. Maksudnya semoga topiknya berkenan. Iya. Nanti kita bakalan lihat feedbacknya lah. Iya. Biasanya sih cepat nih feedbacknya. Iya. Ada aja. Tapi nggak tahu kita lihat. Terima kasih Budi dari Warsati. Ya, kita sama-sama. Oh iya. Kotop. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.